warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai gelombang bunyi. Apakah masih ada yang ingat apa itu gelombang bunyi? Tidak. Ya, Bu. Iya Mas Hilmi, silahkan. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat pada media tertentu. Ya, benar sekali ya Mas Hilmi. Gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Di sini, Ibu memiliki sebuah seruling. Ibu akan mencoba untuk meniup seruling ini dengan berbagai perlakuan. Yang pertama, Ibu akan menutup semua lubang yang ada di seruling. Dan yang kedua, Ibu akan menutup satu persatu lubang di dalam seruling. Kalian diharapkan untuk mengamati bunyi yang kalian dengar. Oke anak-anak? Oke, Bu. Ya, Ibu akan mencoba meniupkan seruling ini dengan menutup semua lubang-lubang di dalam seruling. Coba kalian dengarkan bunyi yang dihasilkan ya. Ya. Kemudian, Ibu akan membuka satu persatu lubang pada seruling. Apakah yang kalian dengarkan ketika kedua perlakuan Ibu lakukan? Iya Mas Hilmi, silahkan. Ketika Ibu menutup lubang, maka terdengar suara yang lirih. Dan ketika Ibu membukanya, maka akan terdengar suara yang keras. Benar, jadi ketika Ibu menutup semua lubang-lubang di dalam seruling, maka suara yang dihasilkan akan lemah atau lirih terdengar. Dan ketika Ibu membuka satu persatu lubang di dalam seruling dan meniupkannya, Ibu akan mendengarkan suara yang tinggi. Ya. Jadi, suara yang dihasilkan semakin lirih, maka panjang gelombang akan semakin panjang. Hal tersebut karena Ibu menutup semua lubang-lubang di dalam seruling, maka tidak ada udara yang keluar sehingga semakin panjang gelombang bunyi tersebut. Sedangkan ketika Ibu membuka satu persatu lubang di dalam seruling, maka panjang gelombang bunyinya akan semakin pendek. Nah, semakin panjang gelombang bunyi tersebut, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Nah, hari ini kita akan membuktikan bagaimana hubungan frekuensi dengan panjang gelombang bunyi ya. Ibu memiliki botol yang berisi air dan botol kosong. Ibu akan memberikan perlakuan kepada botol kosong ini. Yang pertama, Ibu akan meniupkannya tanpa memberikan air di dalamnya. Yang kedua, Ibu akan memberikan setengah air ke dalam botol kosong. Yang ketiga, Ibu akan mengisi penuh botol kosong ini dengan air. Apakah yang kalian pikirkan jika tiga perlakuan tersebut Ibu berikan ke dalam botol kosong ini dengan kecepatan yang sama Ibu meniupkan udara ke dalamnya? Tidak tahu, Bu. Oh ya, tidak tahu. Mari kita buktikan bersama-sama ya. Ya. Dengan mempelajari hubungan frekuensi dengan panjang gelombang, maka kita dapat memberikan perlakuan dengan kecepatan yang sama. Apakah hubungan frekuensi dan gelombang tersebut akan sama seperti yang kita lakukan pada demonstrasi awal? Baik Mas Hilmi, minta tolong untuk diberagakan ya. Ya. Tolong ditiupkan udara ke dalam botol kosong tersebut. Anak-anak yang lain coba memperhatikan dan mendengarkan bunyi yang dihasilkan ya. Nah, kemudian Ibu isikan setengah air di dalam botol ini, ke dalam botol kosong. Coba ditiupkan kembali, Mas. Masih. Ya, selanjutnya Ibu akan mengisi penuh botol kosong ini dengan air. Tolong ditiupkan.
Oke anak-anak, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Mas Hilmi tadi, semakin banyak air yang dituangkan ke dalam botol kosong dan diberikan perlakuan dengan meniupkannya dengan kecepatan yang sama pada 3 botol tersebut, maka semakin banyak air yang diisikan ke dalam botol kosong tersebut dan ditiupkan udara dengan kecepatan yang sama pada ketiga perlakuan, maka getaran yang bergetar di dalam botol kosong tersebut semakin banyak. Apa saja yang bergetar? Ada botol, udara, dan air. Sedangkan apabila kita meniupkan udara di dalam botol kosong, maka hanya ada botol kosong dan udara saja yang bergetar. Maka dengan demikian dapat kita tuliskan persamaan matematisnya, yaitu lambda sebanding dengan skor M, atau lambda berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana kecepatan yang kita berikan pada ketiga perlakuan yaitu sama. Oleh karena itu, kita dapat merumuskan persamaan matematis dari cepat lambat gelombang bunyi. V sama dengan lambda dikali M, di mana kita tahu bahwa kecepatan memiliki satuan yaitu meter per sekon, dan lambda atau panjang gelombang yaitu meter, dan frekuensi yaitu hertz atau sepersekon. Nah, semakin frekuensi yang dihasilkan oleh bunyi kecil, maka panjang gelombang semakin panjang, dan sebaliknya. Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari mengenai hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Untuk memantapkan pemahaman kalian, coba dibuka LKS-nya halaman 10 nomor 1-5, dikerjakan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai efek Doppler. Mohon anak-anak untuk mempelajari terlebih dahulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.